sekarang sudah 4 kali. Tapi guru di Indonesia kelihatannya mengajarnya caranya begitu-begitu saja dengan perubahan kurikulum semuanya itu. Anda setuju critical suksesnya itu ada di guru, Pak Menteri? Tidak hanya itu. Tapi itu salah satu poin. Salah satu di antaranya. Persiapan guru ini sudah sejauh mana? Oleh karena itu sekarang ini yang sedang kita siapkan, siapa sih guru-guru yang terbaik yang ada di Indonesia? Kita kumpulkan. Ini nanti akan menjadi master teachers. Itu. Baik guru-guru ini ada di daerah-daerah dan macam-macam, siapa aja yang terbaik. Termasuk guru-guru di sekolah-sekolah internasional pun juga akan kita ajak untuk sama-sama menjadi master teachers itu. Dia nanti akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru yang ini. Oke. Kalau tadi menanggapi Pak Arief Rahman, bahkan sudah berubah 4 kali kurikulum pun, guru-gurunya masih mengikuti kurikulum yang awal. Bahkan data yang saya punya Pak Menteri, masih ada saja yang belum mengerti nih kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah ini sudah mau ganti lagi, bagaimana? Betul. Itu karena yang pertama, karena guru kita serahkan atau kita berikan tugas untuk mulai nyusun silabus. Itu menjadikan berat bagi mereka. Waktunya habis dipakai untuk nyusun silabus, nyusun RPP, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, pendekatan yang baru ini, jangan dibebani itu. Berikan bahannya ini. Bahannya ini bukan sekedar konten, substance, tetapi juga termasuk di situ bagaimana prosedur seorang guru mengajar. Contohnya saja misalnya Pak Menteri, ketika dulu tahun 84, ada cara belajar siswa aktif. Betul. Itu kan sudah hampir 30 tahun nih, 30 tahun yang lalu bagaimana guru harus melakukan pendekatan supaya siswanya aktif belajar. Tapi data yang kami peroleh, masukan-masukan yang kami peroleh sampai sekarang pun, apalagi di daerah-daerah, itu guru masih mengajarnya satu arah. Kalau yang ini metode yang baru dengan kurikulum yang canggih ini, itu kan memerlukan kompetensi guru yang jauh lebih dari itu. Betul. Oleh karena itu, apa terus kita biarkan gurunya? Kita tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, disinilah pentingnya. Kenapa? Jadi melihat apa yang kita lakukan jangan dilihat sepotong. Kenapa tahun yang lalu kita melakukan uji kompetensi guru? Meskipun banyak yang memberikan kritik dan seterusnya. Karena dari UKG itulah kita tahu peta persisnya. Dan petanya tidak terlalu menggembirakan kan Pak Menteri? Dan kalau sudah tahu begitu mau diapain? Memaksakan dengan kurikulum baru dengan cara yang lebih susah lagi? Jawabannya? Jauh lebih susah lagi kalau dia pakai kurikulum yang lama. Jangan dikira itu. Kalau pakai kurikulum yang lama, yang KTSP itu jauh lebih rumit. Nah, kalau begitu berarti kuncinya bagaimana menyiapkan guru kita. Nah, kalau pertanyaannya itu saya setuju. Nah, tapi kalau tadi jawabannya Pak Menteri menyiapkan master teacher seperti model MLM, kemudian yang mengajar dan sebagainya. Kalau kita lihat training atau pendekatan pola melatih guru selama ini, itu setelah dilatih terus sudah pulang saja, tidak ada pendampingan, tidak ada yang bisa intensif melihat apakah mereka sudah paham dan sebagainya. Nanti coba ya buktikan, lihat nanti apa bedanya. Satu, tentu kalau kita bicara guru di Indonesia bukan 10-20 orang. Oleh karena itu tidak mungkin kalau semuanya ditarik di Jakarta. Tidak mungkin satu orang yang melatih dan seterusnya. Oleh karena itu kita pakai pendekatan tadi itu. Kita cari pelatih nasional ya, yang top-top ini. Berapa lama mereka akan di-training, Pak? Itu karena yang top-top ya kira-kira 10 hari, 12 hari. Ini. Mereka sudah terbiasa, tapi kita berikan ini loh arahnya. Habis itu mereka melatih master-master tadi itu. Ini pun juga orang-orang pilihan. Dari situ terus dia melatih secara bertahap guru-guru yang ada di sekolah-sekolah. Jadi akan ada 3 kali turunan, 3 level turunan. Ya itu. Dan itu dijamin akan bisa dari level 1 ke level yang paling bawah dengan delta dan sebagainya. Dan memang itu yang harus kita lakukan. Pakai cara apa lagi? Oleh karena itu kalau ada yang mempertanyakan, gimana Pak kita sudah siap melakukan itu? Saya tidak menemukan jawaban, kecuali harus disiapkan. Tapi kenapa harus dipaksakan Juli 2013? Apa urgensinya? Jadi Mbak Najwa, coba bayangkan, kalau kita terlambat 1 tahun saja, berapa puluh juta anak yang tidak mendapatkan kesempatan menu yang terbaik yang kita anggap ini. Anak SD kelas 1 saja sudah 5 juta. Kelas 4, 5 juta. Walaupun dengan resiko ini belum matang betul dibahas, resiko ini belum komprehensif betul saya sangat yakin, seyakin-yakinnya ya, dengan segala macam keterbatasan ini masih jauh lebih baik daripada yang kita sudah tahu. Itu versi kementerian. Kalau kita lihat yang menolak juga banyak Pak Menteri. Nah, kalau urusan yang menolak,
yang setuju juga banyak. Karena kemudian ada yang bilang, wah jangan-jangan ini mau harus 2013 lebih karena supaya ada legacy menterinya. Menutup pemerintahan 2014 ada legacy menteri, ada kurikulum baru. Apakah itu alasannya? Bagi saya, legacy bukan legacy, itu urusan ke-1000. Yang penting, tanggung jawab. Setelah kita melakukan review, dan ada di situ lubang-lubang yang harus disempurnakan. Yang kedua, setelah kita membaca tantangan masa depan seperti ini, kompetensi ini yang harus dipenuhi. Yang ketiga, kesempatan pun juga demikian. Apakah lantas ini kita biarkan? Ingat, 1 tahun itu bukan urusan 1-2 orang, puluhan juta di situ. Itu juga analogi itu juga bisa dipakai kalau kemudian ini ternyata tidak tepat karena uji cobanya belum menyeluruh, itu juga bisa merugikan puluhan juta. Betul. Analogi yang sama bisa diterapkan. Betul. Oleh karena itu, di mana letaknya? Sampaikan itu. Jangan dia IPA itu dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, indikatornya nggak jelas.